Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Syarah Aqidah Wasithiyah karya Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Pertemuan yang lalu masih dalam pembahasan termasuk iman kepada Allah, mengimani apa yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran dan disifatkan oleh Rasulnya Muhammad di dalam hadis Nabi SAW min ghairi ta'rif, tidak disimpangkan maknanya, wala ta'til, tidak ditolak, wa min ghairi takyib, tidak ditanyakan kaifiatus sifat, kemudian wala tamsil, tidak diserupakan dengan makhluk. Setelah itu kata Syaikhul Islam Taimiyah, wala yuhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wala yukayyifuna wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqi. Kata beliau, tidak mengingkari nama Allah dan ayat-ayatnya, tidak menanyakan tentang sifat Allah, tidak menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Ini kelanjutan ucapan beliau. Kata-kata wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, tidak ilhad. Ilhad itu kalau secara bahasa, kata beliau, al-mailu wal udul, miring, atau al-udulu an syai', berpaling. Jadi kalau tidak ilhad berarti tidak miring, tidak berpaling. Makanya kalau dalam bahasa Arab al-lahdu fil qabri, lahat dalam kuburan. Ini kalau gali kubur, itu sudah digali, nanti di arah barat, di arah kiblat itu digerongi. Digerongi itu namanya lahat. Makanya miring atau berpaling dari sesuatu. Jadi ini lubang tengahnya, nanti bagian barat digerongi. Makanya ada istilah syak, ada istilah lahat. Kalau syak itu, misalkan ini nanti tengahnya ini digerong. Nanti jenazah dimasukkan, baru ditutup dengan papan. Kalau di masa Nabi dengan labin. Labin itu bata. Ya. Kalau di masa sekarang, itu namanya syak. Tapi kalau lahat, itu yang digerongi di arah barat itu. Kalau tanah yang enggak longsor, itu utama lahat. Karena lahat itu lebih afdal. Itu tentang ilhad. Ya. Disebut Allah fil qabr limailihi wan hirafihi an samtil hafri ila jihatil qiblah. Disebut lahat kubur karena memang miring atau berpaling di lubang samping arah kiblat. Ya tadi kita sampaikan, digerongi di arah
kiblat. Itulah hak. Kemudian ilhad fi asma'illahi wa ayatihi. Ilhad dalam nama dan ayat Allah itu al-udul wal mailu biha an haqaiqiha. Berpaling dari hakikatnya. Atau maknanya yang sahih kepada yang batil. Itu disebut ilhad. Jamaah hormati, wal ilhad fi asma'illahi wa sifatihi anwa'un. Berpaling dari hakikat dan makna sifat yang benar kepada yang batil itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Pertama, termasuk ilhad berpaling dari hakikat dan makna yang benar. Antusammal asnamu biha. Ketika seseorang menamai berhala itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Al-Lata itu mu'anas daripada ilah. Jadi al-ilah mu'anasnya Al-Lata. Itu berarti berpaling dari hakikat makna yang benar. Kemudian pula Al-Uzza. Uzza itu dari Al-Aziz. Kalau Aziz mudzakkar, kalau Uzza mu'annas. Jadi nama Allah dikasih nama kepada berhala. Kemudian Manat. Manat itu dari Al-Manan. Al-Manan. Zat yang maha memberi anugerah. Kemudian dimu'anaskan menjadi Manat. Ya. Ya, jadi kembali seseorang dikatakan berpaling dari hakikat yang benar. Satu, menamai berhala dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Lata, Uzza, Manat. Itu termasuk berpaling dari hakikat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Jadi seseorang menamai selain Allah dengan nama Allah nggak boleh. Itu kalau mutlak. Tapi kalau nggak mutlak seperti Aziz. Itu kalau Abdul Aziz masih boleh. Ya. Tapi kalau Ghafur nggak boleh. Makanya kalau ada nama seseorang Abdul Ghafur, jangan dipanggil Ghafur. Ya, sama. Ghafar juga jangan dipanggil Ghafar. Abdul Ghafar. Ya kayak Abdullah. Kalau orang misalkan namanya Abdullah, Allah. Nah, itu nggak diperbolehkan. Sama seperti Abdul Ghafar, Ghafar. Tapi Abdul Ghafar. Ini saudara yang hormati, hati-hati. Jadi, ya, jangan menamai selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah. Yang kedua, tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliku bihi. Termasuk berpaling dari hakikat yang benar. Makna yang benar itu kalau nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikasih nama dengan yang tidak layak. Apa contohnya? Katasmiyati Nasara. Seperti Nasara. Nasara itu menamai Allah dengan nama Bapak. Ya, makanya kalau di kalangan mereka itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Iya, itu Bapak. Seperti itu tidak layak. Tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena kalau Bapak itu berarti memiliki anak atau dilahirkan. Kan Bapak kita ya lahir dari mbah kita. Nah seperti itu. Itu nggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tasmiyatul falasifah lahu mujiban au ilatan fa'ilatan. Seperti penamaan filsafat. Filsafat itu kasih nama itu dengan penyebab yang efektif. Jadi ilat fa'ilah.
penyebab yang pasti. Itu seperti itu juga tidak diperbolehkan. Jadi hati-hati. Kadang penggunaan nama-nama, yang nama-nama kalimat-kalimat itu kadang ternyata bukan dari syariat. Kapan itu kelihatan biasa? Ya, semua akan indah pada waktunya. Ketoknya apa ya? Tapi ternyata kalimat dari mana itu? Kalimat dari mana? Ya ini hati-hati. Jadi poin yang kedua, menamakan Allah dengan nama yang tidak layak bagi Allah. Ini tidak diperbolehkan, termasuk ilhad. Yang ketiga, sifatu subhanahu wa ta'ala bima yunazzahu inda anhu minan naqais. Jadi wasfuhu subhanahu, mensifati Allah dengan apa yang disucikan dari segala kekurangan. Jadi termasuk berpaling dari hakikat nama dan sifat Allah itu mensifati Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Padahal Allah itu maha sempurna. Contoh, penulis kasih contoh seperti ucapan Yahudi. Yahudi mengatakan, innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Allah fakir, kami kaya. Ini kurang ajar sekali. Jadi Yahudi itu perilakunya seperti itu. Kenapa? Kok mereka mensifati Allah fakir ketika turun ayat? Ya, wa may yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang kasih pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Lo Muhammad, Tuhanmu golek silian, fakir. Wal iyadzubillah. Jadi padahal kalimat itu, kenapa maksudnya infak kok pinjaman? Pinjaman itu mesti dikembalikan. Berarti nanti orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti. Contoh lagi, yadullah maghlulah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tangannya terbelenggu. Tangannya terbelenggu. Jadi ya, tangan Allah itu terbelenggu untuk lomo. Itu wal iyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak setiap tarikan nafas kecuali di situ ada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan sifat dengan sifat kekurangan. Contoh yang lain. Annahu istaraha yauma sabti. Ya, Allah istirahat di hari Sabtu. Allah istirahat di hari Sabtu. Ini saya kadang marah itu ada orang ketika kerja terus Oh Allah saja dino setu prei katanya. Dino setu prei. Wal iyadzubillah. Dari mana kalimat ini diambil? Ketika Allah menjelaskan penciptaan langit dan bumi. Kan bumi itu diciptakan 2 hari. Kemudian kesempurnaannya gunung-gunung, kemudian makanan penghuninya itu 2 hari. Berarti 4 hari. Kemudian setelah itu Allah naik tinggi di atas arsy. Yang langit ketika itu berwujud dukhon, asap. Allah perintahkan taat dan tunduklah kalian kepada Allah dengan sukarela atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami tunduk dengan sukarela. Setelah itu Allah jadikan langit 2 hari. Berarti kan 6 hari. Diawali dari Ahad, Senin, Selasa, Arbi'a, Khamis, Jumat. Itu 6 hari itu. Karena kalau penanggalan Islam diawali dari hari Ahad. Nah, ayat yang seperti ini, saudara yang saya hormati, kita imani. Ya sudah, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Makhluk itu tidak bisa mensoal sang pencipta. Karena sang pencipta. Tapi kalau makhluk, nanti akan disoal, dimintai tanggung jawab. Kayak sekarang. Loh, kok sudah toh? Loh, itu nggak bisa disoal. Wong Allah kok. Suka-suka Allah. Allah mau kasih hujan, Allah mau kasih panas. Jangan hormati, itu suka-suka Allah. Hati-hati. Jadi kadang orang bercanda dengan mensifati seperti itu. Allah istirahat. Coba istirahat itu biasanya bagi orang yang capek, penat, lelah. Berarti Allah disifati capek, penat, lelah. Waliyadzubillah. Nah ini hati-hati ini. Termasuk ilhad.
berpaling dari hakikat makna yang benar kalau Allah disifati dengan sifat-sifat kekurangan. Dengan sifat-sifat kekurangan. Kadang gojekan itu banyak sekali seperti itu. Saya dulu kelingan waktu isin nom itu ada ya remaja-remaja itu kalau ada perempuan itu dilirik. Ya, tapi karena tak goncengke atau apa dekat dengan saya, nglimpeke sing gawe urip. Coba bahasanya. Nglimpeke sing gawe urip. Itu kan mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Jadi hati-hati sekali omongan-omongan yang seperti itu. Empat, termasuk ilhad. Jadi berpaling dari hakikat dan makna yang benar kepada yang batil. Itu yang keempatnya, jahdu ma'aniha wa haqaiqiha. Mengingkari makna dan hakikatnya. Seperti sekte Jahmiyah, ketika Allah punya nama, punya sifat itu alfadun mujarradun. La tatadammanu sifatin la ma'ani. Orang Jahmiyah itu mengatakan itu hanya lafaz tok semata. Jadi lafaz yang tidak mengandungi sifat, tidak mengandungi makna. Misalnya ada ayat Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ya udah, pokoknya itu lafaz. Apakah Allah memiliki sifat Maha Pemurah, Maha Belas Kasih? Enggak. Jadi itu hanya lafaz. Wallahu ta'ala alam, saya serahkan kepada Allah. Kemudian apa sih mananya misalkan yadullah? Enggak. Saya mengimani pokoknya ada lafaz tangan. Ya, yad. Apakah itu tangan? Enggak. Itu saya serahkan kepada Allah. Ini termasuk, saya hormati, itu menyimpang dari hakikat dan makna yang benar. Ya, sehingga mereka itu mengatakan fasami la yadullu ala sam'in. Allah memiliki nama asami tapi tidak menunjukkan mendengar. Pokoknya Allah asami, maknanya apa? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu katanya. Iya. Asami tidak menunjukkan mendengar. Al-Basir tidak menunjukkan melihat. Al-Hayyu tidak menunjukkan hidup dan yang semisal dengan itu. Nah, ini di negeri kita ada ternyata. Jadi kelompok-kelompok yang mereka itu sekarang kelihatan. Ya, oh kalau urusan sifat saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah punya wajah misalkan, itu artinya apa? Wah, wajah. Maknanya enggak, wallahu alam, saya serahkan kepada Allah. Ini namanya ilhad. Namanya berpaling dari hakikat dan makna yang benar. Ini hati-hati. Yang kelima, termasuk jenis ilhad itu tasbihu sifatihi bisifati khalqihi. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti ucapan mumatsil, yaduhu kayadi. Tangan Allah itu seperti tanganku. Ya, seperti tanganku. Ya, dan selain dari itu, ta'alallahu amma yasifun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan. Padahal kemarin pondasinya sudah diterangkan. Apa itu? Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Allah itu enggak serupa dengan sesuatu apapun dan Allah itu as-sami al-basir. As-sami berarti Allah Maha mendengar. Kalau Allah Maha mendengar, berarti Allah mendengarkan sampai rintihan apa yang ada dalam hati kita. Itu as-sami. Ya, cuman pendengaran Allah ala maya liku bijalili, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu ta'ala. Kemudian waqat tawa'adallahul mulhidina fi asma'ihi wa ayatihi bi asyaddil wa'id. Sungguh Allah memberikan ancaman kepada orang yang berpaling dari hakikat dan makna yang benar itu dengan ancaman yang sangat keras. Kalau seseorang itu menentang ayat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka serulah dengannya, berdoalah dengannya. Ya. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun.
tinggalkan orang yang mengingkari nama-nama Allah, kami akan balasi apa yang mereka sama kerjakan. Ini ancaman keras. Kalau bahasa kita wis ben jarno, engko tak urusane. Itu kalau bahasa kita. Itu kan sudah ancaman. Sudah ancaman. Jarno wis ben nanti tak urusane dhewe. Saudara yang saya hormati, ancaman keras bagi orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yahfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka enggak tersembunyi atas kami. Wis ketok semua nanti. Allah Subhanahu wa taala kelak akan membalasi. Akan membalasi. Ini selesai penjelasan berkaitan tentang nama dan sifat. Ingat, jangan diingkari. Ya, apa bentuk pengingkaran? Kita ulas 5. Nama Allah dipakai untuk nama berhala atau nama selainnya. Nah, itu nggak boleh. Kadang orang cari sensasi, jenengmu sopo Allah. Wah, nggak boleh. Kalau di negeri kita itu dulu jenengnya sopo Tuhan. Iya, ini aneh-aneh. Iya. Yang kedua, itu menamai Allah dengan yang tidak layak. Yang ketiga, mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Yang keempat, mengingkari makna dan hakikat. Yang kelimanya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Semuanya itu termasuk ilhad yang ancamannya keras. Allah Ta'ala. Setelah itu, li'annahu subhanahu la samiyalahu wala kuf'alahu wala niddalahu wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Karena Allah enggak ada tandingan, enggak ada kesetaraan, enggak ada nid, itu memiliki makna yang mirip. Jadi sekutu, tandingan. Allah tidak dikiaskan dengan makhluk. Ya, tidak dikiaskan dengan makhluk. Dikiaskan itu diserupakan dengan makhluk. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Allah a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Allah paling tahu terhadap dirinya dan selainnya. Wa asdaqu qila wa ahsanu haditsa min khalqi. Allah paling benar ucapannya. Paling baik pembicaraannya dibandingkan dengan makhluknya. Ini prinsip kenapa kok Allah nggak boleh diserupakan dengan makhluk. Yang kemarin sudah kita terangkan, sumber kesyirikan itu pokoknya Allah diserupakan dengan makhluk, makhluk diserupakan dengan sang pencipta. Itu inti sumber kesyirikan. Sekarang, tadi disampaikan kata Syekh Taimiyah, Allah Subhanahu la samiyalahu. La samiyah. Samiyah. Jadi, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menanyakan, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, li'annahu subhanahu, karena subhanahu. Subhana itu masdar semisal gufronu. Semisal gufronu. Jadi tasbih masdarnya subhana. Wa huwa tanzih. Disucikan. Makanya kalimat subhanallah, subhanallah itu kalimat yang sangat agung sekali. Agung sekali. Sehari itu kita mengucapkan subhanallah yang dengan bilangan itu sudah nggak terhitung. Ketika rukuk, subhana rabbiyal azim. Sujud, subhana rabbiyal a'la. Kemudian setelah sholat, subhanallah, subhanallah. Zikir pagi, zikir sore. Ya, subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsi, subhanallah madada kalimati. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ini luar biasa. Subhanallah itu Allah disucikan dari segala aib dan kekurangan. Makanya ada sebagian yang menjelaskan subhanallah itu kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid itu nanti yang pernah kita sampaikan. 1, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. Yang kelima, astagfirullah.
Yang keenam, la haula wala quwata illa billah. Iya. Subhanallah. Allah disucikan dari segala aib. Berarti Allah zat yang maha sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa maknanya? Pujian kesempurnaan dengan penuh cinta dan pengagungan hanya milik Allah. Allah dipuji karena kesempurnaan sifat. Karena kesempurnaan sifat. Pujian disertai dengan kecintaan dan pengagungan, itu namanya alhamdulillah. Ada orang memuji tapi nggak mencintai. Biyuh. Iya. Iya. Tapi seneng Thomas Karepku. Ora. Iya. Cuman takjub pada satu perkara dia puji, tapi dia tidak mencintai. Itu berarti bukan alhamdulillah. Nah, ini luar biasa. Nanti kalau diperluas kayak Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu kalimat-kalimat tauhid. Iya. Subhanahu la samiyah. La samiyah itu la nadhiralahu. Enggak ada kesetaraan baginya. Ya. Yastahiku misla ismihi. Yang berhak semisal nama Allah. Yang berhak semisal nama Allah. Nama Allah itu enggak ada permisalan. Karena nama Allah itu nama kesempurnaan. Nama kesempurnaan. Makanya tadi kita sampaikan, menggunakan nama Allah yang khusus bagi Allah enggak boleh. Kecuali diawali dengan kalimat Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur. Ya, seperti itu. Karena memang nama Allah itu nggak ada keserupaan. Nggak ada keserupaan. Apalagi, kemarin kita kasih contoh. Setiap nama mengandungi sifat. Kalau makhluk, setiap nama belum tentu mengandungi sifat. Ya, namanya Alim. Walah malah nunggak sekolah ya. Jenenge Alim. Alim itu berarti kan maha tahu. Ya. Itu seperti itu. Iya. Ada namanya yang kita kasih contoh kalau makhluk. Wah, anu wonge bangkrut Mas Bejo. Mas Bejo kok bangkrut? Berarti kan nggak bejo. Ini saudara yang saya hormati, nggak berhak kesetaraan nama Allah dengan nama makhluknya. Makanya dalam surat Maryam, hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu Allah itu memiliki keserupaan? Ini namanya istifham yang maknanya pengingkaran. Wis ora mungkin gitu loh. Ya, la ahada yusammihi ayumasilu. Enggak ada sesuatu pun yang setara serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti satu ayat, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat ayat yang terakhir. Diawali dengan Allah al-ahad. Allah itu maha. Semuanya itu Allah maha. Setelah itu as-samad. As-samad itu pemilik kesempurnaan sifat yang menuntut semua makhluk bergantung kepada Allah. Itu as-samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Karena kalau beranak enggak sempurna. Kalau diperanakkan juga tidak sempurna. Kalau beranak, Allah punya anak, berarti butuh istri. Masa punya anak enggak punya istri? Berarti butuh kepada makhluk. Waliyadzubillah. Itu kurang ajar sekali. Iya. Kalau Allah misalkan diperanakkan, berarti butuh kepada bapak dan ibu. Waliyadzubillah. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Ditutup ayatnya, walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan itu maknanya al-mukafi al-mumasil. Yang setara semisal. Allah itu enggak ada yang setara dan semisal. Enggak ada tandingan. Enggak ada tandingan. Maka dalam ayat yang lain, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan. Ini prinsip akidah kita. Jadi seperti itu. Allah enggak serupa, tidak setara, tidak ada tandingan. Tidak ada tandingan. Lah orang nanti
Tadi sudah kita sampaikan, kalau Allah diserupakan, itu sumber kesirikan. Sumber kesirikan. Ini bahaya sekali. Kemudian wala yuqasu bil khalqihi. Tidak dikiaskan dengan makhluk. Apa itu kias? Tamsil. Menyerupakan. Ya. Allah enggak diserupakan dengan makhluknya. Makanya dalam ayat fala tadribu lillahil amsal. Jangan jadikan bagi Allah itu keserupaan. Jadi Allah tidak diserupakan dengan makhluk. Zatnya. Zat Allah enggak serupa dengan makhluk. Namanya, tadi sudah kita sampaikan. Nama Allah semuanya sempurna. Nama Allah mengandungi sifat. Kalau makhluk namanya itu tidak mengandungi sifat. Tidak mengandungi sifat. Nama makhluk itu tidak sempurna. Walaupun jenenge sapa to? Mas Kamal. Kamal itu kesempurnaan ya. Kamaluddin. Wah, agamanya sempurna. Ternyata sholatnya gotang-gotang. Ya, nama itu tidak kesempurnaan itu bagi makhluk. Demikian pula dalam sifatnya. Sifat makhluk itu kesempurnaan bagi makhluk, tapi kadang tetap kelemahan. Kadang tetap kelemahan. Sifat makhluk. Contoh, makhluk itu ngantuk. Itu sifat kesempurnaan. Justru kalau orang misalkan nggak punya sifat ngantuk, ini loro mas. Loro. Iya kan? Kalau orang nggak bisa ngantuk misalkan, mesti bawa ke rumah sakit. Iya. Tapi satu sisi itu kelemahan. Jadi satu sisi kesempurnaan, tapi sisi yang lain kelemahan. Sampai di berita itu, wah pokok iso kecelakaan itu. Jadi lap itu kan ngantuk, cuman sep keturun itu sedilit. Namanya lap itu bukan rong jam. Rong jam nyetir karo turun. Lalu lap langsung tengah. Itu kecelakaan itu. Iya. Tapi kalau sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak ada padanya kekurangan sama sekali. Sifat Allah itu sifat yang sempurna. Contoh dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Coba kalau kita nggak ngantuk, nggak tidur, lemah tubuh kita. Nggak akan kuat. Nggak akan kuat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tidak ngantuk, tidak tidur, tapi sempurna. Loh Allah. Nah ini akidah yang harus kita yakini terus. Ya, Allah tidak serupa dalam perbuatannya. Perbuatan makhluk. Itu satu sisi menurut makhluk sempurna, tapi sisi yang lain kelemahan. Kita bisa berbuat, misalkan bekerja, wah tenan mas, hasilnya maksimal. Ya wes, telung dino, aja turu, kok nyambut gawe terus. Remuk itu nggak akan kuat. Ya, tapi kalau perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Sehingga lah yang sesuatu yang lemah, yang kurang kok diserupakan dengan zat pencipta yang sempurna. Ini namanya keliru besar. Kalau sesuatu yang baik saja di dunia itu ya, misalkan disandingkan, disetarakan dengan sesuatu yang buruk. Itu ngenyak itu. Contohnya ada orang wajahnya tampan, ketemu ketek. Mas, kowe karo ketek bagus kowe no. Itu bukan pujian itu. Itu bukan pujian. Itu namanya melecehkan. Lah aku wong ya. Iya, wajahnya tampan, diserupakan dengan monyet. Walaupun kowe karo monyet lebih tampan kamu, itu pelecehan itu. Iya, sama kayak permisalan orang itu kalau tongkat itu dibandingkan dengan misalkan pedang yang tajam. Pedang tajam itu kalau orang ngetesnya kadang dengan kertas. Kalau nggak kertas dengan plastik. Kalau nggak plastik, ono sing ekstrem itu rambut deleke ndure dikebus. Tapi kalau rambut itu tugel, wah. Berarti kalau rambut ditaruh gini kan kena angin kan berarti tajam sekali. Kok dibandingkan dengan tongkat kayu. Walaupun bahasanya, wah pedang ini karo tongkat ini hebat pedangnya. Ora usah ngomong, kowe ra waras. Iya. Tapi kalau sama-sama pedang hebat disandingkan itu masih mending.
Itu makhluk dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk pun kalau satunya bagus, satunya kurang, disandingkan itu pelecehan. Apalagi makhluk yang nakis dikiaskan, diserupakan dengan al-khaliqul kamil, pencipta yang sempurna. Nah ini hati-hati ini, hati-hati. Sekali lagi masih banyak orang-orang yang dalam kalimatnya itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini menunjukkan karena kebodohan. Ya, fa innahu subhanahu a'lamu bin nafsi wa bi ghairi. Karena Allah itu maha tahu terhadap dirinya dan selainnya. Jadi wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat. Kenapa? Loh Allah loh sudah menetapkan, masa kamu tolak? Makanya kalau di negeri kita ada Asy'ari Maturidi yang sifat Allah itu mereka tolak, nanti berarti sekian ayat sifat itu mereka semuanya tolak. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa. Istiwa itu tinggi di atas. Iya. Mereka serupakan pikiran mereka. Allah bisa ditunjuk. Berarti pada arah. Allah pada arah berarti pada tempat. Allah pada tempat dikuasai tempat. Itu siapa yang seperti itu? Itu makhluk. Makanya sumber kesesatan mereka itu membahas tentang nama dan sifat sebagaimana makhluk. Nah, kalau makhluk Allah, kalau makhluk pada arah. Wong ini ngendi? Ning dhuwur. Oh, berarti nenggon tempat. Tempatnya lebih besar dari orangnya. Ini makhluk. Ini hati-hati. Jadi kalau Allah tetapkan untuk dirinya, Allah paling tahu. Jangan ditolak. Ya, Allah paling tahu terhadap dirinya, terhadap selainnya. Berarti jangan ditolak. Demikian pula apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasul tetapkan untuk Allah. Ya kita harus tetapkan. Nah kalau Rasul itu kan diutus Muhammad sampaikan kepada umat manusia supaya mereka menyembahku. Nanti diterangkan, oh sifatnya seperti ini, seperti ini. Masuk ditolak. Ini prinsip akidah seputar tentang masalah nama dan sifat. Kemudian wal khalqu la yuhituna bi ilma. Makhluk itu ilmunya tidak meliputi segala sesuatu. Tapi kalau ilmu Allah wasi'a kursiyyu samawati wa ard. Jadi ilmu Allah itu yuhituna bisyai'in, meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kalau makhluk enggak. Makhluk itu pinter kayak apa? Kondisi tertentu lali. Ya, coba namanya makhluk itu punya kelemahan. Wong ada buengkel katanya sudah ahli. Bareng baliknya masang sekrupe keri siji. Itu kadang juga bingung loh. Loh, ini sekrupe itu siji ngendi gitu loh. Ngendi. Iya. Itu padahal sudah dikenal sebagai ahli. Banyak ada kasus juga operasi. Namanya bedah operasi itu bukan sembarangan. Kan bukan gue praktek saya gini. Lo kan sudah ahli, sudah ahli. Itu pernah kejadian alat untuk ngoperasi keri ning jero weteng. Loh kok bisa seperti itu? Makhluk ilmunya tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu terus bersama Allah. Allah berilmu sekarang akan datang dan seterusnya. Coba kalau makhluk itu berilmunya diawali dengan tidak berilmu. Semua kita lahir bodoh itu. Oh, bapakku dosen, nah tetap lahir bodoh. Ya nggak sekolah juga nggak bisa. Ilmu makhluk itu diawali dengan tidak tahu. Setelah itu berilmu. Setelah itu nanti ilmunya menjadi hilang. Karena kalau bertambah usia, tua, apalagi ilmunya nggak diterapkan. Lali itu. Saya punya ya teman-teman yang belajar bahasa Arab. Itu dulu siswa. Kaidahnya, mocone, mudeng. Begitu sekian lama. Karena sibuk ya nggak pernah murojaah, coba wacana neh lali kabeh itu. Nah kita kuliah itu ya ijazah masih, tapi kadang ilmune kamu dulu apa kesehatan, wes terangno kesehatan, wah ojo lali itu ya. Ini saudara yang hormati makhluk, ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
Bahwal mausufu bisifatil kamal. Allah disifati dengan sifat kesempurnaan. Allati la tablughu ukul makhlukin. Yang kesempurnaan Allah itu tidak bisa dicapai oleh akal makhluk. Jadi akal kita itu memikirkan tentang zatnya Allah, wis ora nyandak lah. Tentang kesempurnaan Allah, orang nyandak. Coba satu hadis. Dalam hadis itu, sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Iya, turun, tapi para ulama katakan tinggi di atas. Loh, turun kok tinggi di atas? Kalau menurut makhluk, kan turun itu berarti di atas tidak ada. Makanya orang yang bingung memahami itu karena pikirannya seperti makhluk. Allah turun. Wah, berarti medun ora ono no. Kuwi makhluk. Itu makhluk. Kalau Allah tinggi di atas tapi turun. Lu kok iso? Loh. Lah kamu pikirnya tentang makhluk. Akal kita nggak bisa menjangkau. Akal kita tidak bisa menjangkau. Karena kesempurnaan sifat Allah. Mosok turun tapi tetap di atas. Mosok Allah tinggi di atas aras tapi dekat dengan hambanya. Akal kita tidak mampu karena Allah zat yang maha sempurna. Nah ini loh, ini hati-hati. Jadi akal makhluk tidak bisa menjangkau. Sampai ada kalimat tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Pikiran makhluknya Allah jangan memikirkan zat Allah. Orang mikir zat Allah, wes nggak mampu akal dia. Akal dia. Ini jamaah hormati demikian. Hayajibu alaina anardo bima radiyahu linafsihi. Maka kewajiban kita ridho dengan apa yang Allah ridhoi untuk dirinya. Allah ridhoi nama dan sifat. Masa kita enggak, malah kita tolak. Wah, enggak, tangan itu saya enggak yakin. Lu Allah dewe sing nyebutke kok kowe ora yakin tuh piye? Iya. Allah yang punya sifat saja menyebutkan, kamu sendiri malah mau. Kewajiban kita ridho apa yang Allah ridho untuk dirinya. Allah a'lamu bima yaliku bi. Allah yang paling tahu terhadap apa yang layak bagi Allah. Wa nahnu lana lamu dalika. Kami tidak mengetahui. Makanya ada kalimat asdaku kila wa ahsanu hadisa min halqi. Allah itu paling benar ucapannya. Paling baik ucapannya. Jadi Allah, apa yang Allah kabarkan itu sidqun wa haqqun. Benar, jujur. Wajib untuk kita benarkan, jangan kita berpaling. Jangan kita berpaling. Lafaz Allah itu sebaik-baik lafaz, paling fasih, paling gamblang. Jadi kalau Allah menjelaskan nama dan sifat, itu lafaz paling jelas, benar, jujur, fasih, gamblang. Itu sudah paling seperti itu. Lah kalau kamu kok ditolak? Lah bahasamu kalau bahasa Allah itu lebih detail mana sih? Lebih komplit mana? Lebih sempurna mana? Lebih sempurna bahasa Allah Subhanahu wa taala. Paling jelas. Paling jelas. Cuman sejelas apapun bagi orang yang pura-pura orang mudeng atau bagi orang yang memang buta, itu sejelas kayak apapun bagi dia nggak akan jelas. Kayak dimisalkan itu kalau para ulama kasih misal matahari di siang bolong. Semua yang punya mata mesti ngerti. Ini gede. Itu pura-pura. Yang kedua, buta memang. Makanya kalau orang ketemu yang pura-pura, orang-orang yang buta, wis rasa gagas. Nanti kalau pura-pura, jelasnya kaya ngono, cetone kaya ngono kok. Masih piye-piye. Waman asdaku minallahi hadisa, waman asdaku minallahi qila. Siapa yang lebih baik, lebih jujur ucapannya? Ucapan Allah Subhanahu wa taala paling gamblang. Ini dulu, nanti insya Allah lanjut pada penggalan kalimat setelahnya. Allah taala. Demikian. Masih ada waktu barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab.
Jadi kalimat itu dilihat. Kalau misalkan itu penghabaran saja. Penghabaran itu misalkan, lu kok udan? Ya, itu penghabaran, enggak apa-apa. Tapi kalau celaan itu enggak boleh. Celaan tidak diboleh. Kayak adzan, lu sadana itu. Kalau itu protes kepada ketetapan syariat. Wes, urungnya lagi pokoknya sadana. Ya. Itu protes kepada ketetapan syariat enggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar, lu cepet menit. Ya. Misalkan itu hanya sekedar penghabaran, boleh. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Cukup? Kalau itu yang urusan itu mereka samar dan perusahaan bagaimana? Apakah berlaku pahala tersebut untuk owner atau bagaimana? Jadi asalnya pemilik yang utangi. Kalau kita misalkan penarik utang dan kita diupah, ya itu upah itu berarti. Ya kan kita hanya sekedar wakil. Artinya wakil itu ketika misalkan yang utangi, ini bos kemarin nyaur itu, whisper apa? Nanti kasih tamu lagi. Mereka yang dapat pahala. Karena kita sebagai pengupah. Sebagai pengupah. Iya. Harus tadi terus. Ya, pokoknya dia harus dengan ketulusan. Karena syarat amal itu ada keikhlasan. Syaratnya amal itu harus ada keikhlasan. Iya. Allah Ta'ala. Jadi kalau bekerja ya kita tugas. Nanti pahalanya ketika kita amanah dengan tugas ya itu pahalanya. Tapi kalau berkaitan dengan yang seperti itu yang ngutangi, nasnya orang yang ngutangi. Ya, kayak hadisnya kan begitu, ada pemuda yang ditugasin narik, kata tuannya yang kesulitan itu kamu bebaskan, yang kemudian yang ada kemudahan ya kamu ambil. Itu kan hadisnya seperti itu. Kemudian dikasih keutamaan. Menurut beruntun yang pertanyaan tadi itu kesulitan karena memang faktornya tabiatnya dari pihak pengutangnya itu sudah. Jadi memang sudah ada track record si pengutangnya itu memang ambil di mana-mana. Akhirnya dia ordernya itu tidak tersalur. Nah itu misal saya ditanya satu menit, aku nek gak ikhlas gak bisa atau Pak Gimana enggak gitu. Sebagai pemilik juga tanggung jawab untuk bukan uangnya pemilik aja. Itu kan uang untuk bisa meter keseluruhan hajat itu kurang banyak kan gitu. Saya ditekannya seperti itu bagaimana terkait hukumnya itu. Jadi kalau muamalah itu asalnya kita punya hak. Asalnya punya hak itu silahkan. Kalau misalnya di dunia nggak diberi, nanti tak tagih dengan akhirat. Iya. Itu seperti itu. Cuman kalau hak kita diambil orang, kita balas dengan doa yang kemarin sudah dibahas itu. Ya apalagi doanya dolim, nah kita hilang. Ya utangnya dibayar kehilangan, kita balas dengan doa. Walat ya. Itu Allah Ta'ala. Tapi yang jelas kalau muamalah itu yang muamalah. Ya makanya nanti dibedakan antara pekerjaan dengan pemberian ketulusan hati. Kan harta orang lain itu kita keterima itu dengan dua. Satu kerelaan hati, yang kedua muamalah yang syar'i. Kalau kerelaan hati itu nanti kalau dicampur dengan muamalah kadang masalah. Kalau muamalah saya tidak seneng itu misalnya goro-goro wah saya konco akrab ini akhirnya duitnya murah. Akhirnya dengan bersilo dikasih murah. Jadi saya kadang enggak ini. Kadang pemberian orang itu kan beda karena pakai lo. Jadi saya pernah ya satu kali itu mampir, saya nggak tahu kalau yang jual itu ternyata saya kenal. Begitu wis rampung arep bayar pun betul saya waduh. Nah kita nggak enak kalau misalnya aja ini sing
mangane gratisi apa wedane gratisi mangane enggak apa-apa itu kan mending ya. Ya. Itu kalau udah wah enggak usah. Loh itu saya kan dari enggak enak, saya mampir lagi wis enggak nyaman ya. Enggak nyaman. Iya. Jadi seperti itu. Itu jangan. Makanya kayak hadiah itu biasanya ketulusan. Orang datang. Nah ini Islam itu menuntunkan seperti itu. Kayak para ulama kasih contoh. Ibnu Utsaimin itu kalau kita diundang, tapi diundangnya kepergok. Kepergok itu misalkan ada teman walimahan, ya atau pesta makan lah, pesta makan. Kemudian kita kebetulan lewat di situ. Begitu lewat depan rumahnya, dia lagi di depan rumah itu nyalami yang tahu, loh, acara apa ini? Saya nikahan. Padahal kita akrab. Saya mampir. Kata beliau, kita nggak usah. Kenapa? Karena kadang pendorongnya itu karena pekebo. Nggak ada ketulusan. Mau teman akrab, kalau teman akrab, wah wali. Ya mungkin lah teman akrab ya. Ini contohnya seperti itu. Jadi itu saudara yang saya hormati untuk supaya seseorang itu bisa membedakan. Jadi antara muamalah dengan ketulusan hati. Karena kadang kalau dicampur itu jadi masalah. Wah, ini ya tak jokono payu sini ini karena tuh kono wis lah. Nanti akhirnya tidak baik. Ya. Kalau salah. Cukup. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.